next level gitu. Dan maksudnya dari kesulitan itu kita jadi kayak tahu nih cara survive, terus kita jadi tahu oh ternyata ini caranya begini, ternyata seru juga ya, oh ternyata nggak seberat yang aku pikirin. Banyak banget belajar sih ya kalau masalah-masalah kayak gitu mah. Dan kalau tadi kita ngomongin tentang udah bersyukur apa hari ini, kalian boleh dong komen di bawah udah bersyukur apa nih hari ini gitu. Nah tadi kalau ngomongin comfort zone nih, kan anak muda tuh suka banget ya di comfort zone. Cuma kadang-kadang ya comfort zone itu jadi salah satu faktor di mana hubungan kita nggak baik sama Tuhan. Karena apa ya? Pada saat kita udah di comfort zone, udah nih nyaman banget, enak banget. Terus habis itu kita jadi apa ya? Boleh dibilang lengah. Jadi ya udah, karena udah enak di sini jadi kayak ogah keluar gitu. Pernah nggak ngalamin kayak malah jadi karena comfort zone itulah bikin kita jauh dari Tuhan, pernah nggak? Karena kalau misalnya kita terus-terusan di comfort zone ya, kita nggak bisa next level juga. Kita tuh harus coba keluar dari comfort zone kita. Kayak seenggak enak apapun, aku tahu comfort zone itu enak banget sih, tapi hidup kita bakal gitu-gitu aja, nggak bakal kayak ada sesuatu yang kita pelajarin lagi gitu. Karena kan hidup ini kan banyak banget pelajarannya. Masa kalian mau sih kayak hidupnya gitu-gitu doang tanpa kayak ada next level gitu? Kayak kadang emang kita nyaman banget sih di comfort zone, namanya juga zona nyaman ya. Iya, kayak semua enak aja gitu. Terus kayak kita hidupnya bahagia terus, maksudnya bukannya bahagia yang gimana, cuma itu ternyata jadi salah satu pemicu kita jauh dari Tuhan gitu loh. Itu juga bisa jadi kelemahan kita sih. Iya, karena dari situ tuh si iblis jadi nyerang kita. Udah kamu di sini aja, udah nggak usah nyembah Tuhan, udah nggak usah berdoa, udah nggak usah bersyukur. Jadi kayak ya udah, dari situ pada saat kita udah nggak punya hubungan yang baik sama Tuhan, aduh berat banget ya buat bersyukur. Pas Tuhan misalnya nih keluarin kita dari comfort zone, udah mulai mencak-mencak. Apaan sih ini, aku dibawa ke kondisi kayak gini gitu. Aku pernah ya ada di comfort zone yang dimana kayak itu tuh bener-bener nyaman banget. Aku orang yang sedikit nggak bisa berteman sama orang sih, susah banget buat berteman. Tapi waktu aku masuk comfort zone tuh aku punya temen yang banyak. Terus kayaknya masalah tuh nggak ada gitu. Tapi waktu aku keluar, kok gini ya, kayak masalah makin banyak. Terus teman-teman aku pada pergi ninggalin aku. Cuman ya gitu, kalian bisa tahu mana yang bisa bersama kalian terus-terusan, mana yang enggak gitu. Dan pas kita keluar dari comfort zone, disitulah dimulai peperangan. Apakah kita setia sama Tuhan, apakah kita terus mau bersyukur, mau deket sama Tuhan tuh kayak langsung kan, soalnya langsung kayak ibaratnya kita lagi di medan perang nih. Terus kayak kan ada tuh tempat yang aman, maksudnya terus kita misalnya kan terowongan bawah tanah tuh aman ya. Nah, masa iya jadi tentara, jadi prajurit cuma mau di situ-situ aja doang, terus nggak mau perang gitu. Coba bayangin deh, masa iya. Terus kayak maksudnya ya tugas dia apa? Maksudnya sumbangsi dia buat negara apa gitu. Di situ kan baru tuh pas dia keluar dari itu terowongan yang aman itu, terus dia keluar serap, mulailah diserang. Di situ tuh kalian diuji banget sih kedagingan kalian. Terus banyak banget sih pasti ya. Karena di comfort zone itu, aduh aku baru nyadar banget, di comfort zone kita jadi kedagingan banget kan, ngelakuin apapun yang kita suka. Padahal itu kita tahu itu bertentangan sama Tuhan. Padahal kita tahu banget itu bertentangan sama Tuhan, tapi udah kita udah nyaman banget nih ngelakuin itu. Terus pas dibolakan sama Tuhan untuk udah kamu harus balik lagi sama aku tuh kayak lepasin kedagingan susah banget. Kedagingan tuh kayak musuh terbesar di dalam diri kita sendiri gitu, yang harus kita lawan, yang harus kita perangin. Jangan sampai kedagingan kalian tuh kayak jadi kontrol dalam diri kalian gitu, sampai diri kalian tuh dikontrolnya sama kedagingan tuh bahaya banget. Padahal awal yang bentuk kedagingan itu diri kita sendiri, sadar nggak sadar ya, kayak hal-hal kecil ya. Iya, terus kayak masa iya kita yang misalnya nih kayak kita yang ngebentuk, tapi kita yang dikuasain sama apa yang kita bentuk. Bener banget. Itu bener-bener parah sih guys. Jadi kayak mungkin kalau kalian lagi ada di posisi yang comfort, di zona nyaman kalian, terus kalian jauh dari Tuhan, tapi kadang-kadang ya kalau kita lagi di comfort zone kita nggak sadar kalau kita tuh jauh dari Tuhan, lupa sama Tuhan sih bahkan. Iya, karena udah enak aja. Terus kayak kita udah ngerasa udahlah gue tetap deket kok sama Tuhan gitu. Padahal misalnya nih ya, kayak dia bilang enggak kok, gue tetap baca Alkitab tiap hari, gue tetap
nyembah Tuhan, tapi sadar nggak sadar tuh makin lama makin menurun tuh. Kayak waktu kita nyembah Tuhan tuh jadi turun, waktu kita baca Alkitab misalnya dulu 10 pasal, terus pas kita di comfort zone jadi 1 pasal doang. Udahlah, yang penting gue udah baca Alkitab gitu. Itu salah banget sih. Kayak itulah salah satu tanda kadang kita membenarkan diri, enggak kok gue tetap baca Alkitab, tapi padahal kita jauh dari Tuhan gitu. Bener banget. Kayak misalnya dulu nih kita rela banget bangun jam 3 pagi cuma buat nyembah Tuhan, karena tiba-tiba kita dimasukin ke comfort zone, kita udah nyaman sama itu, kita lupa sama semuanya, lupa akan kebaikan Tuhan yang bener-bener baik banget sih. Iya. Selama 17 tahun hidup tuh kayak Tuhan baik banget. Kayak keren aja gitu semua hal yang terjadi, kok bisa gitu, kayak amazed banget sih. Kaget Iya. banget jujur. Kayak misalnya ada hal-hal yang bikin apa ya, impossible gitu. Menurut aku tuh ini tuh nggak bakal terjadi, tapi bagi Tuhan nothing is impossible sih. Iya sih, keren banget. Dan makanya ini yang perlu banget ditekenin banget tuh, kita punya hubungan yang bener sama Tuhan, kita deket sama Tuhan, dan kita selalu bersyukur sama apa yang Tuhan kasih gitu. Karena kayak bersyukur juga hal yang penting banget ya buat hidup kita. Buat Sebenarnya kalau mau bersyukur tuh jangan dilihat rumitnya sih, jangan dilihat susahnya, simpelin aja gitu. Pas kalian bisa bangun pagi, bersyukur. Pas kalian bisa makan, bersyukur. Kalau kita nganggapnya itu berat, ya berarti kitanya yang salah. Kitanya nggak bisa ngelihat yang, maksudnya kitanya nggak bisa ngelihat sesuatu yang baik dari apa yang kita hadapin, apa yang kita alamin gitu. kalau kita udah terbiasa itu bukan hal yang berat sih. Cuman kalau kita misalnya terbiasa terus tiba-tiba kalian masuk comfort zone, terus kalian udah lupain tuh rasa bersyukur, tiba-tiba keluar lagi buat bersyukur tuh susah banget. Iya, karena kita jadi kayak punya standar yang tinggi untuk bersyukur, padahal jangan dibawa setinggi itu Kayak gitu. mikir, oh gue bakal bersyukur kalau Tuhan udah kasih apa yang gue mau. Iya, misalnya gue bakal bersyukur kalau Tuhan kasih gue handphone gitu, iPhone. Terus kayak Tuhan kasih misalnya kita handphone yang lain, terus kayak oke, gue nggak bersyukur. Kayak Bener tunggu sampai Tuhan kasih yang apa yang gue mau baru gue bersyukur. Jadi setinggi itu gitu levelnya. Padahal Tuhan pengeninnya itu tuh simple. Hubungan kita sama Tuhan juga Tuhan nggak bawa rumit, tapi kita yang bawa rumit, sadar nggak sadar gitu. Kayak padahal Tuhan maksudnya kita kasih kita bersyukur sama Tuhan aja Tuhan udah seneng gitu. Apalagi kita bisa kasih yang lebih, misalnya kayak kita nyembah Tuhan, kita boleh doa sama Tuhan, kita baca Alkitab, kita boleh sharing ke orang lain tentang kebaikan Tuhan, tuh jadi suatu nilai tambah. Masa Tuhan udah ngasih banyak banget hal ke kita, tapi buat bersyukur aja nggak bisa sih. Iya betul banget sih guys. Jadi harus banget bersyukur. Kalau kalian mungkin sampai detik ini belum bersyukur, coba deh di flashback lagi. Kalian udah bisa bangun, ayo bersyukur dulu gitu sama Tuhan. Jangan dibawa rumit gitu, jangan dibawa ruwet banget untuk bersyukur gitu ya. Bener banget. Karena apa ya, make it simple sih. Iya. Karena apapun yang udah kita bikin simple tuh kayak udah gitu, tenang jalaninnya. Yang penting sih dalam hidup kita tuh put God first. Taruh Tuhan tuh paling pertama, utamakan Tuhan gitu. Pada saat kita taruh Tuhan paling pertama, ya udah diri kita tuh udah di belakang-belakang. Jadi kayak maksudnya pada saat kita nyenengin Tuhan, Tuhan seneng, udah itu udah jadi suatu kebahagiaan buat kita. Kadang kan kita naruh diri kita paling pertama kan, baru Tuhan, baru atau mungkin Tuhan dulu, terus keinginan kita, kedagingan kita, keluarga kita, baru Tuhan. Itu udah jauh banget. Ngomongin tentang comfort zone juga, pasti ya yang ada di comfort zone tuh pernah mikir, gue pengen loh keluar dari sini, cuman kayak duh sayang banget gue harus ninggalin ini, duh sayang banget gue harus ninggalin ini, duh sayang banget gue harus Itu ninggalin salah ini. satu cara iblis sih buat dia terus di comfort zone. Terus-terusan mikir kayak, duh kalau gue ninggalin ini tuh gue gak bakal dapet ini lagi, aduh gimana gitu. Jadi susah banget ninggalinnya gitu. Karena kadang di comfort zone kita kayak banyak hal yang enak. Misalnya kita punya teman yang banyak, terus apa ya, segala sesuatu ada aja gitu kayak yang enak-enaknya gitu. Jadi kayak aduh kalau gue tinggalin gak bisa nih kayak gini. Misalnya nih dulu kita suka ngegibah ya, terus kita suka ngegibah jadi orang-orang seneng nih sama kita, maksudnya jadi banyak teman karena ya semuanya suka ngegibah gitu, jadi kayak klop aja gitu. Apalagi kalau kita tahu gosip-gosip terbaru ya kan, Iya. banyak banget teman yang datang. Padahal tuh dosa banget ya kita ngomongin orang ya kan, atau mungkin fitnahin orang dari gibahan itu gitu. Dan
kalau kita lepas gitu gibahan itu kan kayak gak Susah bakal banget. ada orang yang mau temenan sama kita karena kita bilang itu nggak bener tahu gibahin orang, langsung orang-orang Langsung dimusuhin. oke lu jauh-jauh dari gua, So lu bukan bener temen. banget loh, Iya, so suci banget loh. Nah kadang pas kita keluar dari comfort zone orang-orang bakal ngira kita sok suci, sok kudus, sok bener. Padahal ya udah apa yang Tuhan mau udah lakuin aja guys, nggak usah didengerin deh. Aku pernah banget waktu SMP itu aku bawa Alkitab ke sekolah, terus kayak apaan sih Sel, lu so suci banget tau gak sih? Itu kayak sakit banget. Iya. Di saat kita lagi berusaha deket sama Tuhan ada aja orang yang judge itu. Emang iblis bakal pakai berbagai cara sih biar kita nggak deket sama Tuhan gitu loh. Bener-bener banget. Padahal mah apa sih so suci kayak gimana gitu loh, kayak maksudnya kita aja masih belajar gitu. Dan aku juga pernah tuh ibadah kan tiap hari terus kayak yang apaan sih lu so bener banget gini-gini, cuma ya udah jangan didengerin guys, jangan sampai kalian tuh tinggalin pendekatan kalian sama Tuhan dan dengerin orang lain bilang oh iya kok gue jadi so suci banget gini. Cuman demi orang itu gitu. Cuma demi kelihatan bener di depan orang, padahal aduh Gimana ya? Kalian ninggalin Tuhan buat hal yang sementara. iya sayang banget sih itu. Sayang banget. Karena emang kalau misalnya kalian nanti ditanya Tuhan ya nanti waktu pengangkatan nanti, kamu udah lakuin apa aja? Aku udah gibah sama teman-teman. Kalian emang bisa minta tolong sama teman gibah kalian, aduh tolong selamatin gue dong, gue mau masuk ke surga itu. Kan nggak bisa ya. Karena keselamatan itu tuh pribadi lepas pribadi, kayak orang per orang. Mungkin misalnya kita ngerasa udahlah orang tua gue udah bener, pasti sekeluarga bakal selamat karena orang tua. Nggak bisa kayak gitu guys. Tapi kita yang kerjain keselamatan kita masing-masing. Karena di Alkitab dibilang kerjakan keselamatanmu. Berarti maksudnya kan semua orang udah dapat keselamatan dari Tuhan nih. Tuhan mati di kayu salib, kita udah selamat. Tapi kita harus tetap kerjain. Maksudnya kerjakan keselamatan tuh kayak gimana? Kita tetap ada di dalam naungannya Tuhan. Kita tetap dekat sama Tuhan. Maksudnya masa iya ya kita udah ditebus dosanya kita ngelakuin dosa lagi gitu loh. Aku pernah loh mikir kayak Tuhan kan udah mati ya, jadi udah mati di kayu salib buat dosa aku gitu. Jadi kalau aku ngelakuin dosa nggak apa-apa dong. Ini pemikiran yang salah banget. Iya sih, itu kayak ditaruh sama iblis buat kamu terus-terusan ngelakuin dosa Iya, ya bener gitu. banget. Itu sampai kayak gue ngelakuin dosa sekecil ini nggak apa-apa kali. Terus kadang-kadang ya kita udah tahu kebenaran nih, udah dikasih tahu, terus kita kayak pura-pura budek aja, kalau nggak pura-pura lupa. Sering banget. Itu kalian berarti lagi nggak kerjain keselamatan kalian guys, tapi lagi ngabain keselamatan kita gitu. Misalnya mau ngelakuin sesuatu yang salah nih, Roh Kudus sudah ngasih reminder gitu, Iya, jangan kayak sampai deg-degan parah dilakuin. ya. Kita tetap lakuin sekali, dua kali masih tetap duk. Lama-lama kebiasaan. Lama-lama tuh jadi nggak ada deg-degannya lagi Udah karena nggak udah ada reminder dari Roh Kudus gitu. karena kita yang bikin sendiri gitu loh, bikin benteng buat Roh Kudus nggak ngasih tahu, nggak apa ya, gedor-gedor kita Kita biar bikin sadar. diri kita sendiri itu budek dari Iya, panggilan Tuhan dan dari Roh Kudus sih. bener banget sih. Kalau kita ngerasa kita jauh dari Tuhan, ya jangan salahin Tuhan, salahin kita sendiri. Salah aku sendiri gitu. Kenapa aku bikin tembok penghalang buat Tuhan ngasih tahu kalau aku ngelakuin salah gitu. Tembok penghalang bukan dari gitu aja ya, kadang kepahitan, Iya. kedagingan tuh jadi tembok Dendam, banget. iri hati. Makanya kadang-kadang kan itu bisa jadi salah satu penyakit. Orang yang nyimpen dendam bertahun-tahun gitu ya, terus tiba-tiba dia kanker. Terus pas dia bisa ngampunin itu orang, kankernya sembuh. Kayak apa yang kita pendem tuh, aduh, jangan pendem yang jelek-jelek aja gitu loh Aku guys. pernah denger cerita nih, jadi ada anak-anak TK gitu disuruh bawa bawa kentang. Itu tuh kentang busuk ya, tergantung sama bukan kentang busuk, disuruh bawa kentang sesuai dengan orang-orang yang kalian benci. Nah terus ada satu anak yang kayak, kok kamu bawa satu doang sih? Terus dia sombongin itu banyak. Itu tuh jadi tuh kentangnya itu disuruh ikat di leher dan dibawa itu selama 1 minggu. Dan pasti orang yang bawa satu ini enteng dong. Iya. Giliran yang bawa banyak ini tuh pasti berat banget. Itu kayak kebencian kita sama orang sih ya. Semakin kita banyak mendem benci sama orang, mendem akar pahit sama orang, ya kita yang berat sendiri, bukan orang lain. Orang yang kita Itu benci. juga nggak pernah puas sih. Apa ya, jadi ngerugin diri sendiri nggak sih? Kayak maksudnya nih kita nih
maksudnya bukan ngesedih, nyakitin diri kita sendiri padahal orang itu nggak sakit hati. Maksudnya orang itu nggak ngapa-ngapa, kita yang ngapa-ngapa jadinya, kayak maksudnya kita yang jadi sakit lah, kita yang jadi drop, kita yang jadi berbeban berat, padahal orang yang kita benci hidup dengan bahagia. Terus kayak maksudnya buat apa kita ngebenci orang gitu, padahal jadi sesuatu yang buruk buat kita sendiri gitu. Oke, closing statement dari kamu apa nih, Sel? Ya itu sih, banyakin bersyukur. Terus kalau misalnya kalian sekarang lagi ada di comfort zone, doa sama Tuhan, minta Tuhan buat keluarin kalian dari situ, karena Tuhan tuh jauh banget lebih baik dari itu. Bukan baik lagi sih ya, luar biasa banget. Terus kalian tuh jangan sampai kayak bikin diri kalian sendiri tuh berat sendiri gitu. Bener Karena sih. apapun itu, serahin itu semua ke Tuhan. Jangan sampai kalian jalan sesuai jalannya kalian sendiri, karena apapun yang kita lakuin juga bakal balik lagi sih ke rencana Tuhan. Gitu aja sih. Kalau dari kamu gimana? Kalau dari aku sih, yang pertama kita punya hubungan yang baik sama Tuhan, biar kita lebih gampang buat Iya, bersyukur. Kayak maksudnya pada saat kita, dari tadi kita udah omongin berkali-kali ya kan sebelum-sebelumnya, pada saat kita punya hubungan yang benar sama Tuhan, yang dekat sama Tuhan, aduh gampang banget buat kita bersyukur. Terus yang kedua tadi Sally udah bilang, minta sama Tuhan buat kita keluar dari comfort zone. Tapi bukan sekedar minta untuk dikeluarin, tapi minta pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, biar Tuhan tuh genggam tangan kita terus pada saat kita di luar comfort zone. Terus iblis nyerang kita nggak kalah. Maksudnya kita nggak langsung tumbang gitu loh, tapi kita masih punya pertahanan dari Tuhan. Bener banget. Terus kayaknya sih itu aja sih guys yang mungkin closing statement dari aku. Kalian bisa tadi udah denger banyak hal dari yang kita sharingin hari ini. Banyak banget yang kita sharingin tentang bersyukur Gak ini. berasa ya, waktunya panjang banget. Nah, mungkin segini aja sih. Mungkin ini bisa jadi rema buat kalian semua, bisa jadi berkat juga, semoga ya. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. See you in the next video. God bless.